Layaknya seperti kelopak bunga teratai yang berwarna hijau, begitulah pemandangan kota Naarden yang berada di bagian utara Belanda. Naarden merupakan kota kanal dan juga sekaligus kota benteng bersejarah yang menandai adanya kemajuan teknologi di Belanda. Sebagai negara yang memiliki dataran yang lebih rendah dibandingkan permukaan laut, negara Belanda sangat beresiko ditenggelamkan oleh banjir. Oleh sebab itu, negara Belanda mengadopsi dan mengembangkan teknologi maju untuk melindungi daratannya dari terjangan air laut. Teknologi itu mereka gunakan dalam membangun kota Naarden, sebuah kota terapung yang berjarak sekitar 25 km sebelah timur kota Amsterdam. Kota ini dikelilingi oleh 2 lapis parit yang berfungsi sebagai danau, ditambah 2 tembok besar yang berfungsi melindungi daratannya dari sapuan air laut. Meski begitu, tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan dari air laut, namun tembok ini juga berfungsi sebagai benteng yang digunakan untuk melindungi kota dari serangan musuh. Dan hingga saat ini, benteng kuno tersebut kondisinya masih terawat dengan baik, sehingga Naarden masih mempertahankan akan bukti-bukti kejayaannya di masa lalu. Naarden memperoleh predikat sebagai kota pada sekitar 1300 tahun yang lalu, dan setelah itu mengembangkan dirinya sebagai kota industri tekstil. Meski begitu, pada masa Perang 80 tahun kemerdekaan negara Belanda, kota ini diserang dan dihanguskan oleh pasukan negara Spanyol. Perang 80 tahun kemerdekaan negara Belanda terjadi selama tahun 1568 hingga tahun 1648. Perang ini merupakan sebagai bentuk pemberontakan negara Belanda dan penduduknya yang mayoritas beragama Kristen dalam menghadapi kerajaan negara Spanyol yang mayoritas memeluk agama Katolik. Pada saat perang, pasukan negara Spanyol memasuki kota Naarden dan mengambil posisi di pusat kota. Di tempat ini, para penduduk kota dikumpulkan, lalu dimusnahkan hingga menyisakan sedikit orang yang selamat. Mendapat kenyataan semacam itu, penduduk Belanda tidaklah gentar. Mereka justru semakin bersemangat untuk mendukung terjadinya pemberontakan kepada Spanyol, sehingga pada tahun 1648, perang ini pun dinyatakan berakhir, dan negara Belanda diberikan status independen. Saat negara Belanda telah memegang kuasa, mereka mulai membangun sebuah benteng pertahanan untuk melindungi kota dari adanya serangan musuh. Akan tetapi sayangnya, benteng tersebut hampir tidak berguna ketika menghadapi serangan negara Perancis pada tahun 1672 di bawah pimpinan Raja Louis XIV. Meski begitu, pemerintah negara Perancis melanjutkan pembangunan benteng, dan setelah pasukan negara Perancis berhasil dikalahkan dan ditendang keluar, fase akhir pembangunan benteng selesai pada tahun 1685 dan saat ini menjadi salah satu peninggalan sejarah benteng abad 17. Hanya saja, seiring adanya perkembangan zaman dan teknologi senjata, benteng Naarden mulai tidak berguna, apalagi di akhir abad ke-19. Ketika itu, senjata api dengan jarak jauhnya membuat benteng Naarden sama sekali tidak begitu efektif. Setelah Perang Dunia I berakhir, fungsi pertahanan benteng Naarden juga berakhir dan berubah fungsi menjadi tempat dan bangunan bersejarah. Dari kota yang dahulunya penuh dengan gejolak, sekarang kota Naarden hanyalah kota kecil, dengan luas kurang dari 33 km persegi, dengan total penduduk lebih dari 17.000 jiwa, yang sebagian besar dari mereka tinggal di luar kota tua Naarden. Saat ini, tembok-tembok di kota ini dilestarikan sebagai warisan budaya dan arsitektur, dan sampai saat ini,
Pemandangan dan dari ketinggian terlihat begitu menakjubkan berkat ketatnya usaha pemerintah kota dan penduduk dalam menjaga kelestariannya.